I'm a creep, you are creep, we are creepers. Selamat malam creepers di seluruh alam semesta. Ketemu lagi bareng kita berdua di channel kesayangan kalian, yaitu The Meme, dimana kami akan membagikan informasi seputar kisah mitologi, teori konspirasi, dan juga cerita-cerita horor ataupun seram. Yes, benar banget creepers. Pastinya kalian akan ditemani oleh kita berdua. Siapa lagi kalau bukan aku, Priska, dan abang aku yang udah di sini, namanya Abang Yudi. Jadi burukan para jombloan-jomblowati semua, ayo merapat. Yang lagi mau pacaran, nggak usah keluar. Di dalam rumah pesen Gojek, terus hidupin YouTube, hidupin AC, selimutan sambil nonton video kita. Benar banget. Nah, malam ini creepers, kita akan membahas cerita-cerita horor yang datang dari para teman-teman aku, yaitu idol-idol K-pop. Oh, teman-teman kamu? Iya, teman-teman aku aja semalam habis FaceTime-an gitu sama Roje Black Panther. A few inches later. Baiklah creepers, mohon maaf, sepertinya kesehatan mental abang aku hari ini sedang terganggu. Dia kebanyakan di rumah aja, kebanyakan di di unpaid leave ya, Wak ya. Kamu itu sangat kurang ajar. Jadi kamu sering menghalu. Nah creepers, jadi kejadian mistis itu ternyata nggak cuma bisa dirasakan atau alami oleh manusia rakyat jelata seperti abang aku ini ya. Jadi ternyata para idol K-pop itu bisa merasakan gangguan-gangguan seperti itu. Betul juga. sekali. Cukup seru nih kayaknya. Nah, bahkan beberapa cerita nih ya, Wak, bisa buat kita tuh kayak susah tidur, Wak, karena saking serunya gitu loh. Nggak kayak bikin kita nge-freeze gitu loh tengah malam kok. Makanya jangan nontonin malam-malam. Di atas jam 10 jangan. Besok aja nonton kalau gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Jam 10 juga nggak apa-apa kok creepers ya. Masalahnya kalau jomblo, Wak, siapa dipeluk sama dia? Masa? BTS? Hah? Jin BTS? Ketemu Jin BTS lagi kita. Nah, walaupun memiliki jadwal yang sangat sibuk dan dikelilingi oleh orang-orang banyak, itu tidak membuat mereka luput dari gangguan mistis nih creepers. Kira-kira siapa aja nih idol-idol yang sempat digangguin sama Creepers, do you dare to know it? Oke creepers, jadi idol K-pop atau girl group yang pertama adalah Girls' Generation. Queen of K-pop. I'm a man, itu bukan ya? Saat itu diceritakan bahwa para member Girls' Generation sedang berkumpul dan mereka berpikir bahwa Yuri, salah satu membernya di Girls' Generation itu, sedang berada di kamar bersama dengan Sunny, member lainnya. Karena saat itu mereka melihat Sunny sedang bermain laptop nih, Wak. Tapi ternyata Sunny berada di kamar mandi dan baru saja keluar. Setelah para member Girls' Generation melihat Sunny keluar dari kamar mandi, mereka berpikir bahwa yang bersama dengan Yuri saat itu bukanlah Sunny. Lalu Yuri berkata bahwa ia dari tadi sendirian saja, tidak bersama dengan orang lain. Terus yang dilihat member-member lain itu yang bareng sama Yuri siapa? Kalau satu orang yang ngeliat sih oke ya. Iya, Nah, Girls' Generation kan 9 orang. Yes. Kurangin Yuri sama Sunny berarti masih ada 7 orang ngelihat itu. Iya. Nah, selain para member, ternyata Sunny Girls' Generation juga pernah loh mengalami hal horor itu seorang diri, Wak. Sunny menceritakan bahwa saat itu ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan masih merasa pusing. Biasalah kalau misalnya kita berbangun kan kayak tensi masih ngumpul gitu kan ya. Kayak lagi ngumpulin nyawa. Yes, lalu ia melihat ada seorang wanita yang menggoyangkan tempat tidurnya dengan sangat kencang, Wak. Rep-repan dia, Wak. Mau ketinggian kayaknya. Iya, kayaknya dia mau ketinggian deh. Nah, karena takut dan sepi, Sunny tidak berteriak dan memutuskan untuk berdoa hingga gangguan dari makhluk halus tersebut hilang. Tapi kalau kayak kita kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Udah kayak nge-freeze gitu. Gitu. Kalau kau sih mungkin ya, Wak. Kalau aku sih pasti inget doa ya. Yakin.
keburu pingsan tuh anjing. Nah, dan pengalaman tersebut itu cukup membuat ia takut dan terus mengingatnya hingga saat ini. Iyalah. Ya iyalah. Gila aja, ada Tapi- mbak-mbak goyang-goyang kasur. Tapi Wak, kau pernah gak sih rep-repan Wak kayak Ketindihan. gitu? Pernah ya? yang aku bilang aku ngeliat di kosan lama, yang ngeliat ada orang masak, yang orang bentuknya hitam itu, Iya, iya, yang kau. yang langsung kayak nggak bisa gerak ngapa-ngapain itu, terus langsung nyalain lampu, buka pintu. Oh, yang kau ngeliat mbak-mbak. Mbak-mbak lagi gitu masuk, ya? lagi masak. Terus yang di kosan sebelumnya lagi yang kamarku lantai 2, tapi di belakangnya itu ada pintu ke belakang buat jemur-jemur gitu kan. Yang pintunya itu nggak aku tutup gara-gara biar angin masuk gitu kan, nggak punya AC maklum. Oh iya, Kan sekarang. panas kan. Terus ada tiba-tiba bukan di tempat jemurannya itu ya, di belakangnya lagi. Oh, Which ya? is itu nggak ada apa-apa di sana, nggak ada yang bisa dipijak. Melewatnya dia. Cik, 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 cik. Biasanya aku langsung pindah kosan. Karena itu sangat jelas. Iya langsung pindah ke kosan yang ini yang ketemu orang masak lagi tuh. Gak ada yang bener kosan kedua itu. Oh, kok disukai oleh makhluk halus Wak? Tapi menyeramkan mbak. Yang satu warna putih, yang satu warna hitam. Nah, creepers di rumah mungkin pernah nggak ngalamin kejadian kayak gitu, kayak rep-repan atau ketindihan? Bisa komen di bawah ya, kita bagi-bagi pengalaman horor. Atau kalau misalnya creepers punya cerita-cerita horor, bisa email kita. Emailnya ada di description. Yes. Kalau misalnya ada udah terkumpul beberapa, kita Nanti kita akan rangkum. yes, Kita buat satu video khusus buat creepers dulu. yes, khusus pengalaman horor yang benar-benar terjadi. The real. The real one. Ya, berikutnya ada K-pop yang pernah mengalami hal horor, yaitu ada dari Soyu X Sistar. Touch my body. Badai. Dalam sebuah acara talk show di KBS yaitu Hello Counselor, Soyu menceritakan bagaimana pengalaman bertemu dengan sosok hantu yang berada di depan lift. Nah ceritanya Soyu sama member yang lain ini, member Sistar ini kayak baru pulang dari event gitu kan, terus mau ke dorm, mau pulang ke masuk kamar, naik lift berempat, member Sistar ini cek di depan lift, menunggu kan dipencet cekret, menunggu terbuka pintunya. Soyu melihat sesosok orang gitu aneh, tapi dan lebih aneh dan menyeramkannya lagi, sosok itu tiba-tiba langsung loncat ke depan mukanya Soyu, kayak mau diterkam gitu loh. Dia kayak terkaget kan mbaknya, kiranya Saseng fans kan, maksudnya fans-fans yang ngawak-ngawak gitu pokoknya. Dikira Saseng fans, tapi yang lain nggak ngelihat, yang tiga itu nggak ngelihat ada orang. Jadi di lift itu literally kosong dan hanya ada mereka berempat. Berarti kayak kalau misalnya ini kau Soyu terus aku orang lain ya. Iya. Kau cuman kayak tiba-tiba gitu aja tanya. Apa sih? Gila lu. Iya. Halu lu ya. Baiklah. Gitu. Serem ya? Lumayan Cong. Maksudnya naik yang berapa terus dilompatin orang Iya, itu. lompat ke itu serem sih. Gimana nggak kaget? Nah mendengar hal tersebut, member Sistar yang lain tuh kan terkejut. Opo iki? Kan pas kayak apa sih kayak kenapa gue gitu kan? Ngopo kon? Ya orang bilang kayak gitu, kebayang kan? Ngopo kon? Dan ternyata emang cuma Soy sendiri yang bisa ngelihat sosok itu, maksudnya cuma dia aja yang Cuma dia dinampakin sendiri. buat dirinya sendiri, one and only. Gitu, makanya Sister yang lain tuh kayak apa sih? Nggak ngelihat apa-apa kan, kosong melompong di dalam lift itu nggak ada orang. Nah lanjut Creepers, idol selanjutnya yang pernah diganggu sama gangguan mistis nih Wak, ada saudaranya pacar aku. Halo lagi. Itu ada Jimin BTS. Nah Creepers, Jimin BTS menjadi salah satu idol K-pop yang juga mengalami hal horor selanjutnya nih. Dalam sebuah interview eksklusif yang dilakukan oleh salah satu majalah di Jepang, Jimin bercerita bahwa ia pernah mengalami hal horor di dalam dorm nih Wak. Serem juga ya kalau di dalam dorm yang ngalaminnya. Kayak itu kan rumah kita sehari-hari. Ya. Nah saat itu tuh Jimin sedang membungkuk untuk membasuh rambutnya. Biasa kan orang Korea kan sana kalau ramas kagak satu badan ya, ramas ya rambut gitu aja gitu, badan gitu. Terus tiba-tiba saat dia lagi keramas, ia melihat sebuah bayangan hitam yang melintas di kedua kakinya. Jimin berpikir itu adalah RM yang baru saja lewat, tetapi ketika dipanggil RM tidak menjawab sedikit pun. Berarti si RM itu lagi nggak di dorm kali ya. Mungkin bukan dia yang lewat, makanya nggak dijawab kan. Atau dia lagi di kamar, kan ceritanya di kamar mandi. Makanya, tapi ada
Ini kayak ini ya, kayak mitos dari orang tua zaman dulu. Bukan orang Iya, tua kalau mau sih. ngeliat hantu Iya, nunduk dari selah kaki gitu loh. di antara itu Di antara tuh, selah kan, kaki ya. Mungkin kebalik gitu. kan lagi keramas kan gini, otomatis harus ini biar nggak kena sini Yes, kan. betul. Terus Nah, ngeliatlah dia dia. sengaja dia, padahal cuma mau lewat tuh dia sebenarnya. Habis ambil apa gitu di sebelah. Harus gangguin siapa, terus nyamperin. Nah, idol K-pop berikutnya yang pernah mengalami hal-hal menyeramkan yaitu ada dari member-member Mamamoo. Tahu Mamamoo? Tahu lah. Mamamoo. Nah, yang pertama berbagai kejadian menyeramkan yang dialami member Mamamoo, mereka rupanya kerap bertemu dengan hantu yang menyerupai Hwasa Mamamoo di dom lama mereka. Dari sekian banyak pengalaman mistis tersebut, para member sempat buka suara saat menjadi bintang tamu di Knowing Brothers tahun 2016. Dimulai dari pengakuan Monbyul yang melihat hantu Hwasa masuk ke kamar saat dia tidur. Serem gak sih lagi mau tidur terus lewat Hwasa, tapi bukan Hwasa. Tapi kan pada saat itu pasti dia ngira itu temannya. Oh, itu Hwasa. Biasa aja. Oh, itu gitu Hwasa. ya. Nah, Monbyul yang tidur di bagian atas kasur, jadi kan kasur tingkat gitu loh, satu sini satu sini, kan mereka berempat. Ya. Nah, Monbyul yang tidur di bagian atas sempat terbangun dan menyadari Hwasa sedang mengacak-acak laci mejanya dan asyik makan permen. Jadi kayak bocah gitu. Iya tuh kan, makanya aku merinding. Baiklah, kok ganas hantunya? Terus gitu, entah bagaimana hantu Hwasa itu tiba-tiba kayak naik tangga kasur, kayak dia sadar kalau Monbyul itu menyadari keberadaannya dia itu loh. Kemudian membenturkan tangannya dengan keras di ranjang Monbyul. Kayak begitu-begitu tuh. Serem gak sih? Nah, tapi untungnya si Monbyul ini kayak nggak memberikan reaksi gitu loh, kayak paling Hwasa iseng gitu loh. Kayak lagi iseng nih, udah lanjut aja tidur, bodo amat lah sama bocah itu kayak dia mikir. Akhirnya gara-gara nggak ada reaksi dari Monbyul, turun lagi lah si yang mirip Hwasa ini. Nah, keesokan harinya Monbyul bertanya pada Hwasa kan, apa yang dia lakukan di kamarnya semalam. Namun jawaban Hwasa justru bikin Monbyul semakin ketakutan. Hwasanya bilang kalau malam itu dia tidak berada di dom, melainkan pulang kampung ke kampungnya di Jeonju, which is sangat jauh dari Seoul. Langsung mendadak lemas nggak sih kakinya Monbyul? Kayak langsung, besok kita pindah ya. Kayak aku pindah kosan, besok kita pindah ya. Udah tinggalin aja barang-barang gak apa-apa, besok di pick up. Pindah aja sekarang juga. Nah, kejadian berikutnya dialami oleh si Solar, leadernya Mamamoo ini kan. Sama juga melihat hantu Hwasa yang sedang tertidur. Hwasa lagi, ini ada apa Hwasa ini? Keturunan. Coy. Solar yang menjadi teman sekamarnya Hwasa mendapati Hwasa sedang berdiri tanpa memakai busana. Jadi Coy. telanjang gitu loh di dalam kamar. Telanjang tapi nggak kayak kosong gitu, kayak tatapannya kosong. Oke, baiklah. Nah, namun sama kejadiannya si Hwasa ini nggak ada di situ, nggak ada di dom. Nggak ada di dom. Kok kayaknya hantunya suka menyerupai dia waktu dia nggak ada di dom ya? Iya, kalau ada kan aneh, tambah ini kan. Yang tadi yang yang menyerupai Sani langsung ketahuan. Kan dia lagi ada di dom itu. Kayaknya hantu Hwasa lebih iseng ya daripada hantu Sani ya. Iya, dan kayak lebih lama gitu loh durasinya, Pak. Sampai gangguin Monbyul tidur lagi. Iya, sampai bisa menggerakkan barang-barang. Coy, kayak manusia. Ya kita kalau misalnya kita nggak ngeh itu ya kita kira orang lah. Kayak Monbyul tadi, paling bocah iseng tidur lagi. Iya. Keren sih, 2 kali. Seru banget. Nah, lanjut Creepers. Selanjutnya ada Jion Tiara. Kalian pencinta film horor Korea pasti tahu kan film berjudul Death Bell. Kau nonton nggak sih? Udah lah, dua-duanya. Oke. Nanti minta ya. Nggak ada di sini, udah film lama tuh, Jeng. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jion Tiara yang saat itu sedang melakukan syuting untuk film Death Bell yang kedua, seri kedua. Saat itu Jion dan teman-temannya itu sedang melakukan salah satu adegan di Death Bell dan tiba-tiba saja mereka berhenti nih, Wak. Hal itu karena ia dan juga teman-temannya mendengar kalimat cut dari sutradara. Kalau misalnya mereka lagi main film terus ada yang dengar suara cut kan pasti ya berhenti ya otomatis. Namun ketika mereka berhenti, sutradaranya itu malah marah dan berkata mengapa berhenti padahal ia belum berkata cut. Kemudian Jion menjelaskan kepada sutradaranya bahwa ia dan kawan-kawannya itu mendengar ada yang berteriak
cut. Itulah mengapa mereka berhenti. Berhenti. Jadi bukan cuma satu orang yang dengar suara cut itu kan tadi. Jadi bukan cuma Jion aja, tapi Yes. semua yang ada di Lagi adegan itu semua dengar suara cut. Ya berarti makanya kan semua berhenti. berarti kan bukan salah dengar atau kuping lagi budek ya, berarti kan memang ada suara cut gitu. Terus pada akhirnya si sutradara, kru dan juga pemain memutuskan untuk melihat kembali tayangan film tersebut, Wak. Dan benar saja mereka mendengarkan ucapan cut tersebut di tengah-tengah syuting. Sampai masuk loh ke dalam ini rekamannya, luar biasa. Kayak mantan penyanyi deh itu. Luar biasa, hantu Anda sangat luar biasa. Creepers, K-pop idol berikutnya yang pernah mengalami kejadian menyeramkan juga yaitu ada dari salah satu member B1A4 yaitu Jin Young. Iya, Jin Young B1A4 ini juga pernah mengalami hal yang menyeramkan. Seperti yang dia sempat bagikan dalam acara Knowing Brothers, Jin Young berkata bahwa ia saat itu mengalami tidur sambil berjalan, dan saat mengalami hal tersebut ia melihat sosok hantu yang sedang memegang sebuah cermin besar dan menunjukkan bayangannya sedang mirror on the wall. Nah, Creepers, selanjutnya idol K-pop yang mengalami hal mistis itu ada dari Sana Twice. Nah, Creepers, hal serem yang dialami oleh Sana itu terjadi saat Sana masih menjadi seorang trainee. Ia baru saja selesai dari latihan malam hari dan akan pulang ke rumah nih. Saat itu ia melihat seorang temannya sesama trainee yang sedang duduk seperti kelelahan yang habis latihan. Iya, dan Sana berpikir untuk tidak mengganggunya dan hanya melewatinya nih, Wak. Tetap aja kagak sopan ya, harusnya nyapa dong ya bro gitu. Perempuan gitu. Iya sih, gitu. Nggak usah sok manis kau. Ya kan dia cewek Sana, masa aku aja sih. Ntar temannya, kalau itu ternyata beneran temannya, dikiranya Sana yang hantu. Cinta bunda dong coy. Iya sih. Punya kodam nih. Nah, si Sana melakukan hal tersebut itu berharap bahwa mungkin saja temannya akan menyapa ketika ia lewati, harap-harap kali dia yang disapa ya. Tetapi setelah Sana melewati temannya tersebut, ternyata temannya itu nggak nyapa. Akhirnya Sana pun kembali melihat ke belakang dan ternyata tidak ada orang sama sekali. Oke Creepers, salah satu cerita atau kisah horor yang lumayan menyeramkan nih dari idol K-pop itu yaitu datang dari Seventeen. Yaitu ketika member Seventeen sedang syuting episode Going Seventeen The Tag di tahun 2020 baru-baru ini. Baru dong coy. Yes. Nah saat itu ke-13 member sedang melakukan game di sebuah gedung kosong yang disulap menjadi kayak rumah hantu gitu loh. Biasalah yang biasa di karnival itu. Di dalamnya bertugas tiga kru yang sudah berdandan seram untuk menakuti menakuti para member. Nah, hingga pada akhirnya salah satu member yaitu Wonwo melihat ada penampakan orang wanita di salah satu ruangan dan mengiranya sebagai kru. Setelah dia berhasil menyelesaikan misinya, keluar kan dia ini ini itu yang di dalam siapa, perempuan di dalam siapa? Terus Pidinnya bilang, hah? Gak ada perempuan di dalam, orang laki-laki semua tuh 3 orang. Nah, itu beneran. Untung gak diajak ngomongnya ya. Untung gak diajak ngomong. Dan setelah dia keluar dan member lain mendengar cerita Wonwo ini, ternyata Koshis mengaku melihat orang yang sama. Jadi dia juga ngeliat mbak yang tadi tua. Dia ngeliat mbak yang tadi, lebih parahnya si Ochi lagi. Disapanya hanya ya Allah. Gimana sih Allah? Cuma sih ya yo. Lanjut ke idol K-pop selanjutnya ada dari SHINee. Don't call me, don't call me, don't call me. Aku tahu kalian itu adalah ring ding dong ring. Itu yang dulu, yang sekarang baru comeback. Nanamu yepo. A few moments later. Saat itu, idol ganteng yang berusia 31 tahun, abang aku itu mengaku pernah melihat hantu untuk pertama kali dari seumur hidupnya saat menjadi bintang tamu di sebuah acara radio nih, Wak. Saat kejadian tersebut, Onyu rupanya tuh agak kelelahan kan dan memutuskan untuk mandi dia. Terus selesai mandi, Onyu tuh ternyata lupa nih, dia lupa bawa handuk. Akhirnya dia tuh ngeliat ada seseorang keluar dari kamarnya Mino dan dia kira itu ada Mino nih di sini gitu. Akhirnya dia teriak lah, tolong ambilkan handuk ke si Mino kan.
Nah udah setelah menunggu lebih dari 2 menit, tapi si Mino tuh nggak datang-datang. Nggak datang bawain handuk. Iya, nggak datang-datangnya dia untuk bawain handuk. Akhirnya Onyu kan bingung ya. Teriaklah dia lagi nih, Wak. Mino, tolong dong handuknya nih. Tuh. Akhirnya Mino keluar dari kamar dan menjawab, Hyung, kamu panggil aku kah? Enggak, anjing. Saat itu, Kerut gue udah. saat itu, ya kelamaan ya. Nah, Creeper, saat itulah si Onyu tuh sadar dan langsung merasa ketakutan dengan sosok pria yang dari tadi dia lihat tuh lewat-lewat di depan kamar mandi. Terlebih saat bertanya pada Mino mengaku sedang mandi dan baru saja mendengar suara teriakannya si Onyu yang teriak-teriak minta tolong ambilkan handuk. Siapa ini Mas Aris? Siapakah itu? Apa itu kalian? Tentu saja bukan. Karena kalian? Halo. Baiklah, berikutnya datang dari salah satu member Girls Day. Tahu Girls Day kan? Enggak. Hyeri loh. Hyeri. Oh, Yeri, oke tahu. Hyeri kan Girls Day, mantan ex-member Girls Day. Tapi ini bukan Girls Day. Nih, Minah. Gimana? Minah. Baru Minah. Coy, beda. Cerita ini datang dari Minah Girls Day. Dan cerita itu nggak jauh beda dengan ceritanya si Onyu. Sama juga. Mina pernah mengalami kejadian menyeramkan di kamar mandi dormnya. Hal ini disampaikan langsung olehnya saat menjadi bintang tamu di acara Hello Counselor tahun 2014 silam. Jadi ceritanya si Mina ini bangun jam 6 pagi kan, mau mandi, mau keramas kan biasa mau kerjakan, di bawah shower dia mandi sambil nyanyi lagunya, gitu-gitu kan. Tiba-tiba dia mendengar suara-suara datang kan, tiba-tiba kayak ada kayak mungkin dikiranya salah satu member mau ikut mau mandi juga gitu loh, cuman nggak tahu kalau ada Minah di dalam, jadi kayak berusaha buka sendal pintu. Kayaknya dia Oniwe gitu katanya, Oniwe. Nah si Minah ini mengira kalau itu adalah salah satu member dan lanjut aja dia tetap mandi, orang aku dalam sini duluan gitu katanya. Nah setelah itu dia justru kayak dengar suara pintu itu bukannya diginiin lagi coba, malah ditendang kayak di bu gitu loh, pakai kaki bu panik kan, berusaha tegar gini pak, udah ketakutan nih, kenapa nih, salah apa aku gitu kan. Kalau aku ngamuk siapa sih ganggu orang mandi aja? Iya maksudnya kan dia masih muda cowok kan, nggak berani sama oni. Oh betul juga. Nggak berani sama oni. Melawan tadi digeprak dia. Berusaha dia ini menenangkan diri terus memberanikan untuk membuka pintu. Yang nggak tahu juga sih, mungkin membernya lagi iseng kan, kayak Hyeri lagi iseng kerjain sama sudah mandi lama-lama gitu. Nah tapi sebenarnya bukan Minah doang yang sempat baru Minah. Makanya aku tegaskan Minah, bukan cuma Minah doang nih yang pernah mengalami itu. Jadi teori mengenai Hyeri yang iseng itu terbantahkan lah. Soalnya Sojin Girls Day yang ada di acara yang sama menambahkan kalau semua member Girls Day pernah mengalami kejadian di tempat yang sama. Jadi di kamar mandi itu. Di kamar mandi itu. Si Sojin ini kejadian lebih parah lagi, Wak. Bukan cuman digedor ataupun ditendang pintunya. Ada yang teriak di telinganya, Sojin! Gitu, di telinga. Kupingnya, Wak. Sojin! Kayak gitu. Makan! Kayak gitu teriaknya, Wak. Gitu. Ini serem kan? Tiba-tiba ada yang teriak di telinga lagi asing mandi, Sojin! Gitu. Untuk kalau lantai nggak licin tuh kan, kalau licin tiba-tiba aku lari, putar. 2,000 years later. Nah, selanjutnya Creepers ada boy group NCT. Dalam sebuah tayangan Voice Only Feel Live, member NCT 127, Doyoung, Taeyong, Yuta, dan Jaehyun sempat berbagi cerita menyeramkan di dorm lama mereka. Dorm lagi. Banyak kali kisah tentang dormnya. Itu semua berawal dari pengakuan Doyoung yang melihat Taeil berjalan dalam tidurnya. Suatu waktu, aku melihat Taeil-hyung, kupikir dia bangun, tapi dia berjalan ke arah kloset sambil tertidur. Dia terus-terusan memukul pintu ruangan itu. Terus dia terlihat seperti sedang sleepwalking atau berjalan sambil tidur. Yang membuat si Doyoung itu akhirnya penasaran kan. Itu kata Doyoung saat mengenang pemandangan aneh yang dialami di dorm. Mendengar hal ini, member lain pun membenarkan memang ada rumor kalau ruangan kloset mereka itu berhantu. Doyoung bahkan melihat penampakan hantu di sana setiap masuk ke ruangan itu. Rasanya memang aneh, aku selalu merasa seperti itu, ujar Taeyong menyahuti member yang lain yang lagi cerita itu. Di akhir cerita seram ini,
Fans justru dibuat gemas saat mendengar pengakuan Jaehyun dengan nada manjanya yang khas. Idol yang juluki blasteran surga Korea ini bilang, "Anyway, ruangan itu sudah hilang sekarang. Kita sudah pindah ke dom baru. Dom baru kita benar-benar bagus." Itu Mbak cerita dari Doyoon NCT. Pengalaman menyeramkan berikutnya datang dari salah satu member Blackpink, In yaitu your area. Lisa and Jisoo. Keduanya mengaku mengalami beberapa kejadian aneh, terlebih setelah Jisoo bercerita tentang mimpi buruknya pada Lisa. Nah, dalam sebuah video live Blackpink, Lisa bercerita kalau suatu hari ia sempat main ponsel di kamar Jisoo saat Jisoo sedang mandi. Saat itu, ia melihat ada seseorang yang berjalan menuju ruang tamu. Lisa mengira itu Roje kan, karena kamar Roje itu berada tepat di samping kamar Jisoo gitu, mungkin lagi mau ngambil minum kayak apa kayak gitu ke dapur kan, dipanggil Sheila gitu katanya, mau kemana lu, kata si Lisa. Namun ia kemudian dibuat takjub karena suara Rose terdengar menjawab dari arah berlawanan, Wak, alias dari kamarnya sendiri. Jadi bukan di arah depan pintunya kamarnya siapa? Kamarnya Jisoo, tapi dari kamarnya yang sebelah sana. Nah, Lisa pun akhirnya berceritakan ke kamar si Jisoo tentang kejadian itu. Keesokan harinya, Lisa justru mengalami sleep paralysis. Coy, Ketindihan kau, Mbak. Ada kok tahu orang Thailand ketindihan. setelah dia panggil-panggil kan, yang lewat itu ditemaninya dia tidur akhirnya. Akhirnya si yang menyerupai Roje itu, ku tandain kok Lisa. Ku tandain kau. Lisa ini sama sekali nggak bisa bergerak karena juga kayak ketindihan gitu kan. Lisa yang saat itu sudah membuka matanya, maksudnya udah bisa membuka mata gitu kan, tapi belum bisa menggerakkan badan, ketakutan karena melihat sosok seorang pria yang sedang duduk di atas ranjang. Nah, Creepers, itulah kisah-kisah mistis yang dialami oleh beberapa idol K-pop selama mereka berada di dorm ataupun di luar dorm. Tapi kebanyakan sih kisahnya tentang di dalam dorm ya. Tapi kisah-kisah yang sudah kita ceritakan itu hanya sebagian dari beberapa kisah lain yang pernah dialami oleh idol K-pop, baik di dorm mereka maupun di tempat latihan mereka nih, Creepers. Jadi mana nih menurut Creepers cerita yang paling menyeramkan? Bisa komen di bawah. Kalau aku pribadi sih menurutku puasa sih paling menyeramkan ya. Beredar juga kan video lagi live-nya dia sama member itu di tempat latihan di sana. Seseorang mirip puasa di ujung depan kaca gitu kan. Terus di sini puasa, Solar, Hwain, sama Mombyul lagi kayak mau video gitu, pokoknya yang pegang itunya si Mombyul. Nah, terus puasa yang di sini ini, yang di sampingnya Solar ini, tiba-tiba ini dong tembus pandang. Nggak ngerti. Terus kayak yang di sebelah sana itu yang mirip dia itu di situ ada yang mirip dia di situ. Gimana? Kodamnya besar. Kodamnya besar berarti ya. Atau mungkin aja sekali hantu-hantu itu ngepes gitu loh sama Angel ini kan, mau minta sign gitu. Coba udah lihat kayak gitu langsung bilang, mau sign sini, foto-foto aja deh. Habis itu ketangkap beneran, bentuknya menyeramkan. Nah, Creepers, semua cerita yang kita bagikan tadi itu semua kita dapat dari internet. Maksudnya kita compile, terus kita rangkum dan kita share kepada kalian. Boleh dipercaya atau juga enggak, itu balik lagi ke kalian sendiri ya. Tetap jangan asal menerima informasi secara mentah-mentah. Saring-saring. Jadi, Creepers, sekian dulu ya informasi dari kita. Semoga seluruh Creepers yang ada di alam semesta bisa terhibur video kita kali ini. Nggak terhibur sih, itu agak serem ya. Iya, terhibur lah, apalagi orang-orang yang suka serem. Kita kan soalnya lucu. Iya, kita lucu dan menggemaskan. Nah, as always Creepers, biar kita tetap semangat untuk membuat konten, jangan lupa untuk subscribe, like juga jika kalian suka dengan video kami, komen juga jika kalian punya saran untuk materi apa yang mau kita bawakan berikutnya, dan juga jangan lupa untuk aktifkan lonceng agar kalian selalu update dengan video-video kita. Yang paling penting jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Mungkin aja ada yang suka video kita again. Baiklah Creeper, see you on next video. Bye bye. Di depan Creepers, dadah. Happy Saturday night. Yes, selamat pacaran. 75 years later. Gunakan melegakan hidung dan tenggorokan.